Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanila Aidil Aisyah dari kelas 5. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi tugas praktek, ujian praktek komputer vision yang berjudul klasifikasi animal menggunakan komputer vision. Yang pertama yaitu computer vision flow, terdiri dari data collection, data processing, feature extraction, transformation, modeling, eksperimen desain, dan result. Yang ketiga yaitu latar belakang dan rumusan. Klasifikasi gambar atau citra merupakan salah satu permasalahan yang ada di dalam komputer vision, termasuk yang ada di dalam citra gambar pada hewan. Tujuan dari adanya klasifikasi hewan ini adalah untuk mengklasifikasikan masukan citra ke dalam beberapa kategori tertentu. Klasifikasi citra adalah memberikan komputer masukan kumpulan angka yang diproses dari citra dan akan menghasilkan angka yang mempresentasikan kategori pada citra gambar tersebut, sehingga CV perlu melakukan klasifikasi terhadap hewan dengan menggunakan model yang terbaik. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama yaitu jelaskan mengapa deep learning mampu mengenali image hewan secara baik. Yang kedua yaitu apa limitasi atau kelanjutan dari sistem AI yang saya bangun. Kemudian ada data dan variabel data yang saya gunakan, yaitu menggunakan dataset yang sudah tersedia di LMS dengan jumlahnya 2.800 trend image untuk 4 jenis hewan dan 729 test image untuk 4 jenis hewan. Berikutnya yaitu processing data yang saya gunakan. Kemudian processing data yang saya gunakan yaitu yang pertama ada import library, kemudian visualisasi data, preparing data, building the model, training data and evaluation, kemudian preparing for submission. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama seperti biasa menggunakan import library, NumPy, kemudian kemudian dilanjut dengan from google.colab import date. Program ini digunakan untuk menyambungkan antara drive Colab dengan file yang ada pada drive. Sebelum disambungkan ini, dataset yang akan digunakan dimasukkan atau diupload dulu ke dalam drive sehingga dapat memanggil data yang sudah dimasukkan, yaitu dengan menggunakan pad sama dengan ini. Kemudian yang kedua yaitu visualisasi data. Program ini digunakan untuk melihat isi dari folder dataset yang sudah dideklarasikan di atas. Pada folder dataset terdapat 2 folder dan 1 file. Kemudian berikutnya yaitu classes. Ini digunakan untuk melihat visualisasi gambar secara random dan mengacak apakah label dan isi dari data tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu preparing data. Preparing data ini digunakan untuk melihat berapakah 2.240 image belong to for class dan 560 image belong to for class. Kemudian yang keempat yaitu building the model. Saya menggunakan model MobileNet sama dengan .tf.keras.application. Kemudian memunculkan model sekuensial yang menghasilkan output total parameternya 4,4 juta 4,805,316 dan tren parameternya 4,783,428 sehingga non trainable parameternya itu ada 21,888. Kemudian saya melakukan fit dengan ukuran batch size-nya 25 dan eponya 20. Ini udah memunculkan output seperti ini. Kemudian
melakukan model evaluasi. Saya melakukan model evaluasi, menghasilkan nilai akurasinya 0,90 atau 90%. Maaf, 0,96 atau 96%, sehingga nilai akurasi ini hampir menuju ke 100%. Kenapa melakukan model evaluasi? Karena evaluasi ini berguna untuk memastikan apakah model yang kita latih atau yang kita gunakan ini memiliki performa yang bagus atau kurang bagus. Kemudian, preparing for submission ini digunakan untuk file submission, digunakan pada folder test yang mana akan dimasukkan pada file sampel submission.csv. File submission dideklarasikan pada variabel sub.asap_csv dan file test dideklarasikan pada variabel dataset_test. Kemudian df_sub.head (-10) ini digunakan untuk melihat 10 data teratas. Kemudian berikutnya melakukan prediksi dengan model yang sudah dilatih sebelumnya. Hasil prediksi tersebut akan disimpan pada variabel labels dengan mengikuti ID dari dataset yang telah digunakan. Kemudian ini data df_sub.head seperti yang di atas, sama untuk melihat 10 data teratas. Kemudian yang terakhir yaitu df_sub.to_csv submission file .csv. Ini dilakukan untuk melakukan save pada variabel data frame dengan data hasil testing sebelumnya. File yang di-save adalah file dengan ekstensi CSV yang bernama filenya submission_file. Kemudian berikutnya, setelah processing data, yaitu ada model dan parameter model yang saya gunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan model MobileNet dan menggunakan parameter MobileNet input shape dan model sekuensial. Kemudian ukuran kebaikan modelnya ini ada di batch 20, batch size-nya 25 dan epoch-nya 20, itu menghasilkan nilai akurasi 0,96 atau 96%. Itu merupakan model yang terbaik yang saya lakukan. Kemudian ada screenshot leaderboard plus ranking. Saya ada di urutan 81 dengan nilai akurasi submission-nya itu 0,96 atau 96%. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan, jelaskan mengapa deep learning mampu mengenali image hewan secara baik. Karena menurut saya deep learning merupakan salah satu bidang dari machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf hewan untuk implementasi permasalahan dengan dataset yang besar. Teknik deep learning memberikan arsitektur yang sangat kuat untuk supervised learning. Dengan menambahkan lebih banyak lapisan, maka model pembelajaran tersebut bisa mewakili data citra berlabel dengan lebih baik pada image hewan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu apa limitasi atau kelanjutan dari sistem AI yang saya bangun. Kelanjutan dari sistem AI yang saya bangun bisa dimanfaatkan untuk belajar secara simpel, dan kemudian masih bisa dikembangkan lagi, baik dari segi model ataupun parameternya, yang dapat menghasilkan nilai akurasi yang semakin mendekati 100%. Sekian dari presentasi saya untuk memenuhi ujian praktek computer vision. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.